Selamat siang anak-anak. Hari ini kita pakai media YouTube ya. Biasanya kita pakai Zoom. Sekarang kita coba pakai YouTube. Cuma ini mesti anak-anak lihat, anak-anak perhatikan, anak-anak simak. Kalau Bapak sudah menyiapkan sedemikian rupa, nggak ditonton, nggak disimak, nggak didengarkan, akan percuma. Sekali lagi ya, kita akan membahas materi ini dengan YouTube. Apa yang akan kita bicarakan anak-anak? Yang akan kita bicarakan adalah mengenai kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi itu apa? Maksudnya kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya itu disebut kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi itu kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Ini bolak-balik aja kadang-kadang anak-anak sulit ya. Jadi sekali lagi, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, ekonomi itu apa? Ekonomi itu hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan sehari-hari, baik itu berupa barang maupun jasa. Itu ekonomi. Nah, sekarang kegiatan ekonomi sehari-hari itu terdiri dari apa? Terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Perhatikan, ayo anak-anak nggak boleh ngantuk, nggak boleh kemana-mana, ya perhatiannya kemari. Jadi sekali lagi, kegiatan ekonomi sehari-hari terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, kita akan membahas produksinya dulu. Apa yang disebut dengan produksi? Produksi itu artinya menghasilkan barang dan jasa. Menghasilkan barang atau jasa itu disebut dengan produksi. Atau dengan kata lain, kegiatan menambah nilai guna barang jasa. Misalnya apa anak? Contoh produksi itu misalnya petani menghasilkan padi. Ya, berarti petani itu sebagai produsen. Ya, hasilnya adalah padi. Ya, terus contoh yang lain selain petani, pelukis menghasilkan lukisan. Ya, seorang pelukis menggambar sedemikian rupa, melukis sedemikian rupa, jadilah lukisan itu menjadi bagus. Itu namanya kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi itu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, ya, atau kegiatan menambah nilai guna, maksudnya guna barang dan jasa. Ya, contohnya ini tadi, petani menghasilkan padi, pelukis menghasilkan lukisan, ya, pabrik Indomie menghasilkan Indomie dan lain sebagainya. Itu kegiatan produksi. Nah, berdasarkan pengertian produksi di atas dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang itu akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi menjadi barang yang lain. Ya, tadi kan kegiatan apa itu? Pengertiannya itu kan produksi itu kan menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya petani menghasilkan padi, pelukis menghasilkan lukisan. Nah, kita ambil dari ini, dari pengertian produksi ini menambah nilai guna atau menghasilkan barang. Ini ya, bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi menjadi barang yang lain. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu misalnya ini suatu barang tapi diubah menjadi barang yang lain. Ya. Misalnya di sini disebutkan ada beberapa jenis nilai guna. Nilai guna bentuknya apa, Pak? Misalnya nilai guna misalnya
kedelai. Kamu ngerti kacang kedelai ya? Kacang kedelai itu ya jenis kacang-kacangan yang anak-anak kalau melalui iklan itu apa ya, seringkali ada nilai apa gambar atau contoh kacang kedelai, atau ini anak bubur itu biasanya ada kacang kedelainya. Kalau orang jualan bubur ayam itu ada apa contoh kacang kedelainya. Mungkin nggak ada satupun anak Indonesia seharusnya loh ya yang nggak ngerti itu kacang kedelai itu apa. Itu contohnya, kedelai itu dijual itu sudah laku, tetapi ketika kedelai itu diubah menjadi tempe, bentuknya diubah kan, sekarang bentuknya nggak kedelai lagi tapi menjadi tempe atau tahu, itu harganya akan lebih mahal. Ya, harganya akan lebih mahal. Nah, contoh yang lain misalnya kedelai itu diolah menjadi kecap. Jadi benda padat atau dicairkan, ya diolah, dicampur menjadi kecap, bentuknya kan lain. Itu nilainya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang ketika masih berwujud kedelai kacang itu. Itu yang dikatakan dengan nilai guna bentuk. Contoh yang lain, beras itu dijual laku ya nak ya, jual laku. Tetapi ketika beras itu dibikin nasi, ya harganya kan lebih mahal. Beras itu dibikin nasi nilainya akan lebih mahal lagi, ya. Atau beras itu dibikin tepung, dibikin kue bentuk berbagai macam kue, harganya akan lebih mahal lagi. Itu yang dimaksud dengan nilai guna. Jadi ketika benda itu diubah, barang itu diubah menjadi bentuk lain, ini akan menyebabkan harga suatu barang itu menjadi lebih mahal, lebih berarti, ya, harganya lebih naik. Banyak anak-anak, misal kain aja, kain itu masih lembaran ya, dijual laku nggak? Dijual laku Pak, tetapi kalau sudah dibikin begini nih, dari baju, dari celana, harganya akan lebih mahal. Kita bandingkan misalnya Bapak membutuhkan kain untuk membuat celana ini misalnya, butuh berapa? 1,5 meter misalnya. Nah, ketika kita membeli kain 1,5 meter itu harganya paling berapa? Tetapi kalau dibikin menjadi celana, harganya lebih dari 100.000. Kalau masih berbentuk kain, katakanlah 1 meter itu 1 meter kain harganya 50.000. Kalau 1,5 berarti 75.000 kan. Nah, kalau sudah menjadi celana itu harganya lebih mahal lagi, bisa 100-an lebih, bisa juga malah hampir 200. Ya, itu yang dimaksud dengan bahwa nilai guna bentuk. Artinya nilai guna itu ada beberapa jenis. Nilai guna bentuk ya contohnya itu tadi, kedelai menjadi tempe, kedelai menjadi tahu, beras menjadi nasi, kain menjadi baju, kain menjadi celana, kain menjadi jas, wah lebih mahal lagi. Ya, itu ketika diubah bentuknya, ya. Bentuknya jadi disebut dengan nilai guna bentuk. Ya. Terus apalagi nak? Jika yang kedua adalah nilai guna tempat. Nilai guna tempat, nah, maaf ini di sini sudah nggak cukup lagi. Maksudnya di sini misalnya tempat, barang itu kalau di tempat yang lama nggak ada harganya. Ya harganya ya boleh dikatakan harganya sangat murah. Tetapi ketika barang itu dipindah ke tempat lain, harganya akan menjadi lebih mahal. Contoh yang gampang, pasir. Pasir itu misalnya hasil dari letusan gunung berapi, erupsi gunung berapi misalnya,
katakanlah di lembah Merapi sana ya, pasir. Wah, pasir di sana ya murah banget, orang tinggal ngambilin, dinaikkan ke truk dan lain sebagainya. Tetapi ketika pasir itu dipindah tempatnya ke toko bangunan, Nana bisa bayangin itu apa harganya akan lebih mahal. Satu kol kecil berapa sekarang? Enggak begitu. Padahal itu pasir, anak-anak. Kalau di tempat yang lama sangat murah sekali. Kuli-kuli itu tinggal ngambil-ngambil dari tempat semula nggak ada. Nah itu yang apa itu? Jadi di sana itu nggak ada harganya. Setelah diangkut oleh mobil truk dibawa ke toko bangunan akan menjadi mahal harganya. Itu ketika disebut dengan nilai guna tempat. Kalau tadi nilai guna bentuk, ini nilai guna tempat. Nilai guna tempat yaitu contohnya itu tadi pasir ketika berada di lereng gunung api itu harganya sangat murah atau enggak ada harganya, tapi ketika dipindah ke toko bangunan harganya sangat mahal. Atau yang lain misalnya kue-kuean anak-anak, kue jajan pasar misalnya ya, kalau di tempat dia orang bikin itu mungkin harganya lebih mahal, lebih murah ya, 5.000 dapat berapa gitu. Tetapi ketika kue itu dipindah ke mall, harganya lebih mahal. Jadi kue yang tadinya itu harganya biasa-biasa aja ketika dipindah tempatnya di mana, di mall, lebih mahal, ya, lebih mahal. Itu yang dimaksud dengan nilai guna tempat. Jadi tempat itu sangat mempengaruhi. Ya, itu dia. Jadi ada beberapa jenis nilai guna bentuk, nilai guna apa di situ, tempat, ya. Ada nanti nilai guna waktu, ada nilai guna kepemilikan, ya. Nilai guna waktu dan juga nilai kepemilikan. Nah, nanti yang lainnya kita akan bicarakan lain waktu, ya. Jadi untuk hari ini ya, pelajaran IPS yang cuma 1 jam pelajaran ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan ya ini bisa disimak, bisa didengar dengan baik supaya bermanfaat. Terima kasih.